Tuhan, Engkaulah sumber kepuasan bagi jiwa kami. Biarlah pujian kami sungguh yang menjadi kerinduan kami, bahwa sungguh kami haus akan siraman dari firman-Mu. Biarlah kami bagai bejana yang dibawa ke sungai Tuhan, dan Tuhan sendiri bekerja mengisi kami, sehingga hidup kami penuh di dalam Engkau, penuh di dalam firman-Mu, sehingga seperti firman-Mu dari dalam diri kami akan memancar mata air yang akan terus mengalir sampai ke kesudahan zaman. Karena itu ya Bapa, berkatilah pemberitaan firman Tuhan, berkatilah perenungan firman Tuhan. Kami berdoa ya Allah Roh Kudus, bekerja, membuka hati dan pikiran kami ketika kami membuka firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Sekali lagi saya sapa, selamat hari Minggu bagi kita semua. Ada sukacita? Amin. Silakan salam kiri kanannya dan mengucapkan selamat hari Minggu penuh sukacita hari ini. Ya, jangan terpaksa ya. Baik, firman Tuhan yang akan saya bawakan, yang kita renungkan bersama, diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 45 ayat 9 sampai 13. Yesaya 45 ayat 9 sampai 13. Saya akan membaca dari terjemahan baru 2. Bagi teman-teman yang mungkin belum punya, ada di slide ditampilkan. Kita akan baca secara responsoria. Yesaya 45 ayat 9 sampai 13. Tuhan satu-satunya pencipta. Sungguh celaka orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia hanya pecahan periuk dari tanah saja. Bagaimana mungkin tanah liat berkata kepada pembentuknya, "Apa yang kau buat?" Atau yang telah dibuatnya itu berkata, "Engkau tidak punya tangan." Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus dan Pembentuk Israel mengenai hal-hal yang akan datang. Bagaimana mungkin engkau mempertanyakan aku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai buatan tanganku? Bersama-sama, akulah yang menggerakkan Kores demi keadilan, dan segala jalannya akan kuratakan. Dialah yang akan membangun kotaku dan melepaskan umatku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema yang saya bawa sekali lagi, agenda Allah yang berdaulat. Apakah yang terlintas di benak kita, saudara-saudari sekalian, ketika disebutkan Allah itu berdaulat? Apa yang kita pahami atau apa yang dapat kita jelaskan ketika seseorang bertanya kepada kita, "Apa yang kamu tahu tentang Allah yang berdaulat itu?" Sering dalam doa, dalam perkataan, dalam argumen kita mengatakan Allah berdaulat. Beberapa orang akan mengatakan Allah berdaulat berarti Allah berkuasa. Yang lain mengatakan Allah berdaulat berarti Allah itu yang mengendalikan seluruh alam semesta. Allah berdaulat berarti Allah berhak melakukan apa saja. Allah berhak atas segala sesuatu, dan masih banyak jawaban lain. Apakah ini yang dimaksud dengan kedaulatan Allah, meskipun yang kita sebutkan tadi, pandangan-pandangan tadi adalah bagian dari Allah yang berdaulat? Nah, menjadi masalah lainnya adalah selain gagal paham atau banyak pemahaman tentang Allah yang berdaulat, muncul banyak, ini fakta yang sering kita jumpai sehari-hari. Mungkin kita pernah bertanya akan pertanyaan ini, atau orang bertanya kepada kita. Misal, kalau Allah itu ada dan berdaulat,
How to answer? Apa jawaban kita? Biasanya jawaban pamungkas adalah suka-sukanya Tuhan lah, gitu kan? Itu jawaban yang supaya tidak ada lagi perdebatan yang berlanjut. Suka-suka Tuhan lah, mau gimana? Itu antara satu malas berdebat, saya memang nggak tahu apa jawabannya. Atau ada orang yang ketika dibilang suka-suka Tuhan, kan dia Tuhan. Ada orang yang udahlah ya. Tapi ada macam lain orang yang dia bergumul loh dengan pertanyaan itu. Dia terus mencari dan mencari kenapa. Apa jawaban atas situasi-situasi yang mengerikan di dunia dan yang saya alami? If God is exist and He is the sovereign God. Kalau Dia Allah yang hadir dan Dia Allah yang berdaulat. Mudah-mudahan khotbah ini, dan saya percaya bicara kedaulatan Allah, saya katakan dari awal, tidak tuntas dan bukan untuk memuaskan kognitif. Itu satu, sebelum kita merenungkan lebih jauh. Tapi Alkitab kita sedikit demi sedikit mengajarkan, menyatakan seperti apa kedaulatan Allah. Saudara-saudari, bagian firman Tuhan ini kadang-kadang kalau seperti tadi yang saya katakan, banyak yang kita berkata di mana Tuhan dalam situasi ini. Salah seorang apologet, dia bertanya, dia memberikan pernyataan ini. Benarkah ketika kita mengatakan di mana Tuhan di dalam situasi hidupku yang sulit? Coba perhatikan pertanyaan kita dengan jujur. Benarkah ketika kita bertanya di mana Tuhan, itu sudah sering kita lakukan atau hanya situasional ketika keadaan kita sedang sulit? Pernahkah dalam setiap harinya, good or bad, kita bertanya di mana Tuhan? Maka sang apologet mengajak yang pertama, sebelum kita dapat jawaban, kita harus murnikan pertanyaan kita. Benarkah kita bertanya di mana Allah? Benarkah Allah ada? Benarkah Allah berdaulat? Karena kita memang merindukan kehadirannya, bukan hanya pada saat sulit, tapi dalam seluruh hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sang apologet berkata, benarkah waktu kita tanya, kenapa Tuhan, di mana Engkau? Kita sungguh-sungguh mau mendengar jawabannya. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Tapi waktu Tuhan menjawab, kita akan dengar. Kayak orang yang pakai headset. Bayangkan saya dengan WA kita Gaby bicara. Gaby, ini kenapa? Ketika Gaby mau menjelaskan, saya pakai headset volume full. Ada gunanya dia menjawab? Tidak. Maka yang kedua, selain karena memang kita mau mencari Allah, yang kedua, benarkah kita mau mendengar jawaban Allah? Atau hanya sekedar formalitas di mana Tuhan? Dan yang terakhir dia katakan, ketika kita bertanya di mana Tuhan, mengapa Tuhan? Maukah kita punya sikap yang ketiga, jikalau Ia menyatakan dirinya, kita bukan hanya mendengar, tapi mau taat pada apa yang Dia katakan. Maka sebelum bertanya komplain dengan Tuhan, murnikan tiga hal ini dalam hati kita. Karena apa? Banyak orang mendengar jawaban Tuhan tapi tidak mau. Inilah orang Israel. Saudara-saudara, Yesaya 45 ayat 9 sampai 13. Ini merupakan, kalau kita baca tadi, nada perkataan Allah yang cenderung bersifat emosi. Ini adalah argumen yang Allah keluarkan kepada orang Israel. Kenapa Allah berargumen dengan orang Israel? Sama, mereka juga lagi bertanya-tanya kepada Tuhan. Mereka dibuang, diizinkan Tuhan jatuh ke dalam tangan bangsa asing, utara kepada Asyur, selatan kepada Babel, karena dosa mereka. Maka ketika di dalam masa pembuangan mereka berteriak, Tuhan kenapa? Tuhan berapa lama lagi? Mereka bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang marah
kalau ditanya? Wajarkah bertanya? Wajar. Karena bertanya itu bagian dari kita ingin tahu, minta penjelasan. Kadang-kadang kan, meskipun kadang-kadang orang ada bertanya dengan motif memang bukan mau tahu, tapi ngetes. Mahasiswa ngetes dosennya, ditanya sebenarnya dia udah tahu. Nampak pula itu dia mau menguji dosennya. Coba agak lembut mainnya kalau mau bertanya pada dosen, kalau mau menguji dosen. Tuhan kita itu sangat terbuka dengan pertanyaan, saudara-saudara. Maka ketika orang Israel, sampai kapan? Tuhan jawab, 70 years, 70 tahun. Dan nanti akan kubebaskan kau dengan cara. Maka pasal 45, kita fokus di ayat 9, tapi dari ayat 1 sampai 8 Tuhan sudah kasih tahu, caraku menyelamatkanmu hai Israel, aku akan pakai Kores, bangsa asing, raja Persia. Nah, disinilah orang Israel berargumen. Mereka tidak terima dengan jawaban Allah. Kau bilang 70 tahun dan engkau mengatakan engkau pakai Kores, orang kafir, untuk menyelamatkan kami. Are you kidding me? Kalau kita bisa bilang, kami umatmu, kenapa kau pakai kafir yang bukan kenal Tuhan untuk menyelamatkan kami? So di sini mereka berbantah, bukan cara seperti itu yang kami mau. Maka Allah, poin yang pertama, ayat 9 sampai 11 sampai 10, Allah membungkam orang-orang yang membantahnya. Sekali lagi, Allah tidak marah kita bertanya. When you ask, He answer. Tapi yang Dia marah adalah ketika kita membantah apa yang Dia sampaikan. Saudara-saudari, mari kita lihat kembali ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama dua-duanya. Sungguh celaka orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia hanya pecahan periuk dari tanah saja. Bagaimana mungkin tanah liat berkata kepada pembentuknya, apa yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya itu berkata, engkau tidak punya tangan. Ada 2 kali kecaman keras dari Allah yang mengatakan sungguh celaka. Celaka. Semua kita tidak ingin celaka, tapi di sini 2 kali Allah menekankan sungguh celaka. Celaka orang, konteks ini adalah orang Israel. Orang yang bagaimana yang celaka? Orang yang berbantah dengan pembentuknya. Once again, Tuhan tidak marah ketika kita bertanya, tapi karena bertanya adalah bagian dari kita ingin tahu. Tapi Allah marah ketika kita membantah. Kalimat di sini, orang yang membantah. Membantah it means complain, berdebat, battle, melawan. Maka kalau kita datang dengan sikap menantang dan melawan Allah, itu bukan sikap yang benar kalau kita mau mengenal Allah yang berdaulat. Mengapa ia marah? Kenapa dia tidak suka dibantah? Mengapa dia tidak mau ada orang yang komplain dengan agendanya? Di ayat 9 disebut satu pribadi Allah kita itu adalah sebagai gambarannya, pembentuk. Dan Yesaya, Allah melalui Yesaya
atau alat-alat kerajinan-kerajinan perlengkapan, maka dari tanah liat itu bongkahannya diletakkan ke satu alat pemutar, lalu sang pengrajin atau pembentuk akan membentuknya. Bisa jadi kendi, bisa jadi periuk seperti yang di ayat kita ini. Maka itu haknya si pembentuk mau buat apa? Mau buat periuk kah? Mau buat vas kah? Mau buat kendi tempat anggur pada zaman itu kan? Maka Allah mengatakan tidak pantas sebuah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apa yang kau buat? Maka kita di sini melihat bahwa kita tidak punya hak sebenarnya menyangkal, membantah pekerjaan Allah. He is the maker, pembuat. Nah, nanti akan muncul, berarti Tuhan yang membuat kejahatan. Wait, sabar. Atau dikatakan lagi, dilanjutkan, si tanah liat bertanya kepada pembentuknya, "Kau gak punya tangan, gak kreatif kau?" Apakah layak sang tanah liat mengatakan itu? Oh tidak, dia tidak bernyawa. Tapi kita kan bernyawa, berarti boleh komplain. No, ini kan sebuah gambaran bagaimana tanah liat tidak pantas untuk protes. Maka kita pun demikian. Maka kalau tadi gambarannya adalah pembentuk dan tanah liat, yang ayat ke-10 Allah membawa Israel memberikan sebuah gambaran kenapa kalian gak pantas membantah aku. Dia ibaratkan hubungan antara anak dan orang tua. Di ayat 10 tadi kita sudah baca, dapatkah seorang anak berkata kepada bapaknya, "Kok aku jadi anakmu?" Ya, coba kita telepon orang tua kita dengan nada seperti itu, kita bilang, "Kok aku jadi anakmu, Pak? Kok kau bapakku?" Lalu kepada mama kita bilang, "Kok mau aku sakit-sakit melahirkan aku?" Nah, kalau ada anak seperti ini, keponakan saya baru lahir ya, si Isa. Mungkin kalau tiba-tiba si Isa ini ngomong sama mama bapaknya seperti itu, "Kok kau mamaku? Kok kau bapakku?" Mungkin akan dibawa ke parapan. Bukan mau dibawa ke Trinity, ditenggelamkan ke Danau Toba. Sedemikian tidak pantas membantah. Kejam ya Tuhan. Are you sure? Dia kejam? Apakah dalam bayangan kita dari apa yang saya sampaikan Allah itu kejam? Tapi sebenarnya ayat 12 sampai 11, 12, 13. Kenapa dia layak mengatakan itu? Dia mengatakan, "Aku pembentukmu Israel." Ayat 11. Ayat 12 dia katakan, "Akulah yang menjadikan langit, bumi dan manusia di atasnya. Aku yang menjadikan semua ini tertata semuanya, menjadikan seluruh alam semesta. Maka kenapa Allah pantas mengatakan kamu tidak pantas berbantah dengan saya? Because He is God." Hanya itu jawabannya. Karena Dia Allah. Nah, Allah yang kejam masih menggantung penjelasan kita. Allah yang seperti apa ini? Saudara-saudara, konteksnya Israel sekali lagi tidak terima Allah memakai Kores. Maka Allah katakan, "Kenapa pantas kau bantah aku? Siapa Kores itu? Aku bukan hanya ciptakan dunia, manusia pun kuciptakan. Dan di antara jutaan manusia ada satu Kores. Berhakkah aku memakainya?" Berhak. So, kedaulatan Allah yang pertama bicara Allah berhak. Lalu kenapa Allah pakai Kores? Kenapa Allah tidak pakai lain? Kenapa nggak seperti yang dibayangkan Israel? Aturannya kalau militer kami yang makin rendah, makin tidak berpengaruh,
sesuatu itu. Maka kalau bicara kedaulatan Allah, ada kekuasaan Allah dan ada kehendak Allah. Saudara-saudara, kalau ini kita bawa kembali ke pertanyaan-pertanyaan awal. Saya tahu mungkin eksposisi ini tidak terlalu menarik. Yang paling menarik adalah menjawab perdebatan. Kalau Allah berdaulat, mengapa Dia tidak menghentikan dosa? Ini. Ketika kita mengatakan kalau Allah itu ada, kenapa kejahatan makin merajalela? Waktu itu ada yang bertanya kepada saya mau tanya, bukankah tanpa kita sadari atau kita sadari, kita sedang menjadikan Allah sumber kejahatan itu? Kenapa kalau Allah ada, kejahatan ada, terus merajalela? Seolah-olah Allah bertanggung jawab karena itu hasil perbuatannya. No, kejahatan bukan desain Allah sejak semula. Kenapa Kores yang kau pakai? Kenapa kami dibuang? Apakah Tuhan memang menetapkan mereka untuk dibuang? No, itu akibat dosa. Kenapa mereka dibuang? Berhakkah Allah tidak menolong orang Israel? Berhak. Dia punya kuasa, punya hak. Tapi di dalam kehendak dan kuasa Allah, Dia mau menyelamatkan Israel. So kalau kita katakan kenapa dosa begitu merajalela, pertama harus kita clearkan, dosa dan kejahatan bukan dari Dia. Sehingga kedua, Dia punya hak untuk menyelesaikan itu atau tidak. Why? He is God. Tapi Allah yang kejamlah kita katakan seperti itu, dan Alkitab mengatakan Allah kita bukan membiarkan kejahatan. Bukankah sejak semula Kejadian 1 Allah menciptakan segala sesuatu baik? He created all was good, even very good, bahkan sungguh amat baik. Itu karya Allah. Karya Allah adalah baik, mulia, indah, dan suci seperti dirinya. So kalau ada saat ini penderitaan, ada saat ini kejahatan, let's see, itu sumber dari Allah atau akibat dosa. Kita percaya dan akui kejahatan adalah akibat dosa. So kalau mau ditanya kedaulatan Allah, berhakkah Dia untuk tidak membereskan masalah karena dosa kita? Berhak. But He is not doing that. Dia perbaiki itu di dalam Kristus. So saudara-saudara, kalau kita mau mengerti keadilan dan kedaulatan Allah, mari yang pertama kita ingat Dia berkuasa, Dia berhak melakukan apa saja. Tapi kalau Dia memperbaiki, itu adalah kasih-Nya. So bagaimana kita supaya di dalam kehidupan yang terus yang kita yakini mungkin satu di antara kita atau beberapa di antara kita masih belum mengaminkan Allah yang berdaulat itu. Maka yang pertama, mari kita minta kepada Tuhan hati yang bukan membantah tapi bertanya. Kalau ada pertanyaan mengapa Tuhan, di mana Engkau, silakan, tapi bukan sedang membantah Tuhan. Lihatlah segala sesuatu dari kacamata salib Kristus. Engkau merasa engkau menderita bukan karena salahmu. Jesus experienced that. Kita merasa ketidakadilan terjadi. Kita merasa kenapa seperti ini jalan hidup. Kalau Yesus mau bikin argumen-argumen, kenapa harus aku yang berkorban bagi mereka? Bisa.
He just trusts and obey the Father because the Father is good and always good. Dan karena kerelaan hati Yesus inilah saudara dan saya punya pengharapan menjadi alat Tuhan untuk memperbaiki dunia yang sudah rusak ini. So kalau dosa itu sudah menyerang keluarga, dosa itu menyerang pendidikan, dosa itu menyerang gereja, karena the problem is the man. Masalahnya manusia. Jadi kita bukan hanya soal, kalau masalah pendidikan bukan hanya soal sistem pendidikan bagus, gereja bukan hanya soal siapa pendetanya S1, S2, S3, bagaimana sistem tata ibadahnya, bukan, but the man. Dan Allah di dalam Yesus datang memperbaiki manusia. Supaya apa? Dirimu menyadari God is good and you bring the goodness of God. Kau bawa kebaikan Tuhan di tengah keluargamu, kau jelaskan. Ada yang melampaui pemikiran kita, ada yang melampaui kalkulator pikiran kita. Tapi satu, Allah masih pegang kendali dan Allah mau memperbaiki. Saudara-saudara, mari kita selalu datang kepada Tuhan bukan untuk berbantah, tapi untuk bertanya dengan kerendahan hati. You are God, you are creator, and I am creature. Let God be God, let human be human. Dan kalau masih ada belum tuntas seperti yang poin 2, jalanilah dengan iman dia. Yeremia berkata, barang siapa mencari aku dengan segenap hati, aku akan menjawab dia. Maka banyak pertanyaan, silakan datang kepada Tuhan dan dengar dia menjawab. Dengan apa Allah menjawab kita, saudara-saudara? Firman. Ibrani mengatakan, dulu Allah berbicara dan melalui para nabi, sekarang melalui anaknya Yesus Kristus. Kristus firman menjadi daging, dan Alkitab kita adalah firman Allah. Maka kalau mau bertanya dan jawaban Allah ada di sini. Saya lalap, He is God. Maka kita harus kembali ke sumber. Maka bicara kedaulatan Allah, saya secara pribadi makin menyadari satu, Dia Tuhan, saya manusia. Apa maksudnya? Apalah saya ini? Agenda dari Dia, rencana dari Dia. Saya hanya tanya dan taat. Maka saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan apa yang mungkin mengganjal tentang eksistensi Allah, kedaulatan Allah, kiranya Tuhan menolong kita melalui firman ini. Allah berdaulat, Dia berkuasa, tapi Dia juga berkehendak dan punya hak melakukan segala sesuatu. Jikalau itu bukan kehendak kita, sadarilah kita manusia, kita yang harus mencocokkan dengan Allah, bukan Allah mencocokkan dengan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Firman Tuhan dari Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau di sore menjelang malam hari ini kami merenungkan firman Tuhan dan kami semakin menyadari betapa kecilnya kami Tuhan dan betapa mulianya Engkau dan betapa tak terselaminya Engkau. Tetapi Engkau rela menyatakan diri-Mu di dalam Yesus Kristus, di dalam firman Allah, bahkan di sepanjang sejarah. Engkau menyatakan Engkau yang pegang kendali. Maka dalam hidup kami Bapa, biarlah kami beriman Allah pegang kendali hidup kami, dan Engkau sedang menuntun kehidupan kami baik adanya. Tapi kami tahu keberdosaan kami, kebutaan rohani kami tidak akan
melihat dan menyadari ini. Maka kami butuh transformasi dari Roh Kudus untuk membukakan hati dan pikiran kami bahwa Allah sungguh baik adanya, dan Engkau telah menyatakan itu dalam Kristus. Engkau ingin dunia ini kembali ke tatanan yang baik, dan Kristus adalah jalan. Dan Engkau mau memakai orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku Kristen punya Kristus, untuk mengembalikan tatanan dunia yang telah rusak karena dosa. Tuhan, lihatlah hati kami. Biarlah kami sungguh-sungguh mempercayai Kristus adalah Allah yang baik itu. Dan di dalam Dia, melalui Dia, kami menjadi alat Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan, kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, dan kehendak Tuhan. Tolong kami Bapa, kami begitu terbatas untuk memahami firman-Mu. Hamba-Mu begitu terbatas untuk menyampaikan. Tapi biarlah ini menjadi titik awal dan Tuhan meneruskan. Kami mencari Engkau dengan segenap hati dan mau hidup bagi Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur.